Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Gimana ceritanya dua nama raksasa di dunia olahraga bisa mendarat di Liga Sepak Bola Amerika. Dan yang lebih penting, apa efeknya buat masa depan sepak bola di sana. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba lihat nih, kita punya dua ikon global, David Beckham dan Lionel Messi. Dua-duanya udah jadi raja di Eropa. Tapi, cerita mereka justru punya plot twist yang nggak terduga, yang membawa mereka ke tujuan yang sama, Major League Soccer di Amerika. Aneh kan? Tapi ada ceritanya. Nah, untuk ngerti apa yang terjadi sekarang sama Messi, kita harus flashback dulu. Kita mundur ke tahun 2007, ke sebuah momen yang benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Waktu itu, David Beckham di Real Madrid tuh bukan sekedar pemain bola. Dia itu fenomena global, ikon budaya. Kayak yang dibilang Presiden Real Madrid sendiri, Florentino Perez, Beckham itu simbol bintang modern. Jadi dia bukan cuma jago di lapangan, tapi juga punya star power yang luar biasa. Nah, ini yang bikin semua orang bingung. Ngapain coba ninggalin klub sebesar Real Madrid buat main di MLS yang waktu itu, ya gitu deh, belum ada apa-apanya. Ternyata, di balik semua itu ada sebuah rencana besar, sebuah master plan yang jenius banget. Dan waktu pengumumannya keluar, wah, heboh. Semua headline di seluruh dunia nulis angka yang gila-gilaan. 250 juta dolar. Coba bayangin, angka segitu untuk pemain bola di Amerika di tahun 2007. Belum pernah ada yang kayak gitu. Tapi, tunggu dulu, disinilah letak jeniusnya. Angka 250 juta dolar itu lebih ke strategi marketing yang keren banget. Gaji aslinya, kontraknya, cuma 32,5 juta dolar untuk 5 tahun. Masih gede sih, tapi jauh dari 250 juta. Terus sisanya dari mana? Ya dari endorsement bagi hasil. Tapi ada satu klausul rahasia di kontraknya yang jadi kunci dari semuanya. Hak buat beli tim baru di MLS dengan harga miring di masa depan. That's the real game. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal duit, ini visi jangka panjang. Misinya Beckham itu 3. 1. Bikin MLS terkenal di dunia. 2. Jadi pemain Inggris pertama dari luar Eropa yang main buat timnas. Dan yang ketiga, yang paling penting, dia lagi nanam benih buat jadi pemilik klub nanti. Ini bukan sekedar transfer pemain, ini pertaruhan buat menguasai pasar Amerika dari dalam. Oke, sekarang kita fast forward 16 tahun ke depan. Kita lihat gimana cetak biru yang udah dibuat Beckham ini akhirnya mencapai puncaknya, masterpiece-nya. Dan siapa lagi kalau bukan Lionel Messi? Nggak perlu dijelasin panjang lebar lah ya, kita semua tahu dia ini salah satu yang terhebat sepanjang masa. GOAT, pemenang 8 Ballon d'Or. Rekornya udah nggak kehitung. Nah, disinilah semuanya nyambung. Ingat klausul rahasia di kontrak Beckham tadi, akhirnya dipakai. David Beckham, si pemain, sekarang jadi David Beckham, pemilik klub Inter Miami. Sang arsitek cetak biru sekarang jadi bosnya. Dan apa yang dia lakuin sebagai bos? Dia ngelakuin langkah paling gila, merekrut pemain terbaik di dunia ke klubnya. Dan efeknya? Nggak main-main. Begitu Messi datang, dampaknya langsung terasa. Instan. Dia cetak 9 gol di 6 laga pertamanya. Dan yang paling keren, dia langsung bawa Inter Miami juara untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Benar-benar mengubah segalanya dalam sekejap. Oke, jadi pertanyaannya sekarang kalau kita bandingin dampak kedatangan Beckham di 2007 sama Messi di 2023, gimana perbedaannya? Tabel ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Waktu Beckham datang, MLS itu liga yang lagi berjuang biar dikenal dunia. Beckham berhasil ngebuka pintu itu. Nah, 16 tahun kemudian, Messi datang ke liga yang udah siap meledak. Dan ini berkat fondasi yang dibangun Beckham. Dampak Messi bahkan sampai dibandingin sama Michael Jordan waktu gabung NBA. Gila kan? Dan yang perlu kita ingat, Beckham dan Messi ini bukan memulai dari nol. Mereka datang ke negara yang sebenarnya udah punya gairah sepak bola yang terpendam. Coba lihat aja data ini. Penonton final Piala Dunia di AS itu udah puluhan juta orang, jauh sebelum Messi datang. Jadi potensinya emang udah ada di sana. Terus, apa artinya semua ini buat masa depan sepak bola di Amerika? Apa take away-nya? Nah, ini dia poin utamanya. Ini bukan cuma cerita yang keren. Ini adalah pelajaran strategi bisnis jangka panjang yang luar biasa. Keputusan Beckham di tahun 2007 itu bukan cuma soal main bola. Itu adalah langkah pertama dari rencana puluhan tahun untuk jadi pemilik klub dan akhirnya membawa pemain terbaik dunia ke liganya sendiri. Cetak biru itu ternyata adalah peta harta karun menuju takhta. Jadi sekarang pertanyaannya jadi beda. Dengan semua superstar ini udah ada di sana, apakah sepak bola akhirnya benar-benar berhasil menaklukkan Amerika?
Ini pertanyaan besar yang jawabannya bakal kita lihat bareng-bareng. Jangan sampai ketinggalan. Video seperti ini jarang banget saya buat. Kalau konten ini bermanfaat, tolong banget like, komen, dan subscribe sekarang juga sebelum algoritma YouTube menyembunyikan channel ini dari beranda kamu. Share juga ke teman-teman yang butuh info ini sebelum terlambat.